Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, aktivitas, maupun usahanya. Amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan bagaimana netizen mulai menyindir, bahkan membuat lagu untuk menyindir gitu ya, program makan siang gratis yang tampaknya mulai menemukan kesulitan-kesulitan dan disadari oleh Pak Prabowo maupun wakilnya gitu ya teman-teman. Maka diganti menjadi makan bergizi gratis. Buat saya pribadi sih nggak jadi soal ya, mau sarapan gratis, makan siang gratis, yang penting direalisasikan gitu ya teman-teman. Cuman gitu ya, kalau makan siang gratis aja yang di siang hari pemberiannya secara teknis sulit, apalagi misalnya sarapan pagi gratis. Nah ini tentu akan lebih sulit lagi karena berarti harus terjadi proses memasaknya itu misalnya di subuh, di hari yang lebih pagi. Apakah ini tidak lebih sulit lagi gitu teman-teman? Nah, saya belum tahu bagaimana teknisnya, tapi kita akan menyimak bagaimana komentar netizen gitu ya perihal makan siang gratis ini yang berubah menjadi makan bergizi gratis. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Makan gratis, bukan teh naik drastis. Mahasiswa juga menangis, orang tuanya kritik gara-gara nggak pilih Anies. Soal makan siang gratis memang terus dikaji terkait istilahnya ya, makan siang itu karena anak-anak SD atau TK di banyak wilayah memang ada yang pulang sebelum jam 11.30. Jadi itu kan belum masuk makan siang, jadwal makan siang yang biasanya antara jam 12 sampai jam 13. Nah, jadi disesuaikan saja waktunya biar fleksibel. Nah, apalagi misalnya nanti ada Ramadan, misalnya mungkin kan makanannya dibawa pulang untuk berbuka puasa di rumah, tapi yang nggak bisa di rumah adalah soal bergizinya, ya harus tetap bergizi. Banyak janji-janji politik yang baik, tapi kita bahas yang pertama dulu Pak, yang jadi fokus masyarakat Wong Cilik saat ini, makan siang gratis. Pak, seperti apa sih ini diimplementasikan di negara kita ini? Iya, saya ingin sedikit koreksi ya. Setelah kita pelajari, ternyata istilah tepat itu adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak. Itu lengkapnya ya. Karena kalau anak sekolah dasar umpamanya masuk pagi, dia kalau nunggu makan siang kan terlalu lama. Jadi harus makan pagi. Iya. Ya kan? Iya. Jadi makanya kita rubah. Mungkin hanya dulu untuk mudahnya kita makan siang, tapi ternyata banyak anak-anak kita masuknya pagi dan jam 12 atau jam 1 udah pulang. Jadi kalau dia makan siang itu terlambat. Dan harus bergizi dan harus memang fokus kita untuk anak-anak semua. Makan siang gratis yang juga dirubah Pak Prabowo agar lebih bermakna, kemudian menyampaikan pesan yang lebih kuat untuk publik, untuk seluruh rakyat Indonesia. Beliau memang merubahnya menjadi makan bergizi gratis. Jadi tentu yang ingin disediakan Pak Prabowo itu bukan hanya sekedar makan dalam tanda kutip, namun makan bergizi dan gratis. Nah, itulah yang ingin beliau lakukan dan beliau berikan untuk rakyat Indonesia sebagai program utama. Jadi secara langsung program tersebut menjadi bernama makan bergizi gratis. Pertama adalah makanan gratis. Ini bukan makan siang gratis ya, saya mau luruskan itu. Ini makanan gratis karena termasuk sarapan untuk anak-anak ya. Sarapan untuk anak-anak. Kenapa? Karena menurut data pemerintah kita saat ini, ternyata dari semua anak sekolah di Indonesia 41% masuk sekolah tiap pagi tahun ajaran, tiap pagi dengan perut kosong. Itu berarti 18 juta anak
masuk sekolah tiap hari lapar. Wong ngomong kok mintra-mintri. Akhirnya Pak Wowo sadar bahwa makan siang gratis itu adalah tipu-tipu. Sehingga beliau mengoreksi dan mengganti namanya menjadi makan bergizi. Dari program makan siang gratis diubah menjadi makan bergizi gratis. Itu artinya makan bergizi belum tentu dapat setiap hari. Bisa jadi seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Makanya namanya diubah. Kalau makan siang gratis, berarti setiap siang akan mendapatkan makanan, ya kan? Gua yang sangat-sangat mengidolakan Pak Prabowo sebenarnya nggak peduli mau makan siang gratis diubah menjadi makan bergizi. Sekalipun makan siang gratis ditiadakan pun, yang penting Pak Prabowo presiden. Hidup Prabowo. Merubah satu kosakata saja dalam program itu implikasinya gak sepele loh Pak. Merubah nama program itu sekaligus menandakan bahwa sejak dijanjikan program tersebut memang belum dibahas secara matang, secara serius gitu. Ini baru koreksi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Mau jadi apa ini program? Daripada gonta-ganti nama, coba rendah hati aja, batalin programnya, alihkan dananya ke masalah yang lebih urgent. Bapak kan lihat sendiri sekarang, masalah utama kita adalah pendidikan mahal. Fasilitas sosial penunjang pendidikan masih minim banget, bahkan nggak ada. Toh 58% masyarakat juga kayaknya nggak serius-serius amat milih makan siang gratis. Nggak ngerti juga kayaknya mereka tuh. Saya yakin nih, Bapak tanyain aja ke masyarakat, pasti setuju untuk dibatalin. Alihkan dananya untuk pembangunan fasilitas sosial penunjang pendidikan. Bangun perpustakaan satu kecamatan satu misalnya. Satu desa 1 miliar aja bisa. Bangun satu fasilitas gitu yang tenang dan nyaman buat baca, kayak Starbucks lah gitu, cuma dia perpustakaan. Itu kan menumbuhkan minat baca masyarakat, terutama pelajar. Sekarang Pak, ngapain juga dikasih makan di sekolah, tapi di luar sekolah kerjanya scroll TikTok, pergaulan bebas, tawuran, drug, balap liar, ngeslot. Itu karena nggak ada fasilitas sosial penunjang pendidikan. Jadi kegiatan mereka di luar sekolah cenderung ke arah yang negatif. Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100%. Wah, udah banyak. Jadi saya setuju, kita bisa tambah. We have to be more generous beasiswa. Ya, baik. Dan sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar. Wah, luar biasa. Dari mana duitnya? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Dari mana duitnya? Sabar. Mau Anda patungan? Mau? Tidak mau, tidak mau, tidak mau. Sabar. Tolong pinjemin Pak, tolong pinjemin Pak. Mau. Ojo ngaco omongan itu. Sebentar Pak, itu anunya. Lucu ya? Kok lucu? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ada guru-guru di sini, ada guru di sini atau guru honorer ada? Ada guru honorer? Pak Prabowo sudah janji dan akan janji bahwa setiap guru di Indonesia, termasuk guru honorer di Indonesia, akan dapat tambahan gaji untuk semuanya. Tepuk tangan. 2 juta rupiah tiap bulan itu ada tambahan dari ibu-ibu bapak-bapak. Dan kita harus memprioritaskan SDM, guru-guru harus kita prioritaskan. Iya. Kualitas hidup guru harus kita segera perbaiki. Betul. Dan semua gaji harus kita perbaiki, harus kita tingkatkan. Dan kita mampu tingkatkan. Uangnya ada, kita bisa hitung sudah. Betul. Kenaikan itu uangnya dari mana? Dari gitu mana? Kita utang terus. Utang kita ini. Tiap hari utang kita berapa?
1 triliun tiap hari. Utang kita nambah. Ya, jadi kalau saya Ya itu ya teman-teman, sudah kita dengarkan bagaimana makan siang gratis ini dirubah menjadi makan bergizi gratis, dan mengutip pendapat seorang netizen yang sudah kita dengar tadi, berarti ada potensi tidak dilakukan setiap hari ya, karena kalau makan siang gratis itu sudah pasti tiap siang, tapi kalau makan bergizi gratis apakah akan dilakukan setiap hari? Nah, kita belum tahu bagaimana teknisnya karena belum menjabat nih Pak Prabowo dan Gibran ya, masih Presiden Jokowi. Tapi yang perlu digarisbawahi itu memang sedari awal program ini sudah dipertanyakan urgensinya, tepat sasarannya, anggarannya, kepraktisan pelaksanaan teknisnya, lalu apakah program ini hanya akan menjadi proyek baru untuk korupsi-korupsi seperti yang sudah terjadi di negara kita ini ya gitu teman-teman, di mana proyek-proyek selalu berpotensi menjadi lahan korupsi baru gitu ya teman-teman. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan kritis yang tampaknya pihak Pak Prabowo sendiri pun saat ini mulai mengalami kesulitan bagaimana nanti ketika menjabat mengeksekusi program ini, apalagi anggarannya kan tidak sedikit ya teman-teman. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana, silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Ya itu aja teman-teman video kali ini, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.